Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali pada renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami menghadap-Mu, mengucap syukur atas hari yang baru serta atas nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah beristirahat dalam tidur yang cukup, yang tentunya berguna bagi jiwa raga kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini akan kita ambil dari 1 Korintus 15 ayat 10a. 1 Korintus 15 ayat 10a. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seringkali kita merasa tidak puas dan menggerutu dengan keadaan kita saat ini. Pengalaman buruk di masa lalu terkadang terus menghantui perjalanan hidup kita. Inilah yang membuat kita tak dapat mengucap syukur kepada Allah. Andai kata kita dapat menyadari keadaan diri sendiri, seberapa kekuatan atau kelemahan kita akan lebih dapat menerima diri kita sebagaimana adanya. Saudara-saudari, bagaimanapun keadaan kita di masa lalu, janganlah menjadi masalah yang sering dibesar-besarkan. Yang terpenting adalah keadaan kita sekarang, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kita dapat membacanya dalam 1 Korintus 15 ayat 3b sampai 4. Jadi, keberadaan kita adalah karena kasih karunia Allah. Paulus tak merasa rendah diri atau menyalahkan dirinya di masa lalu. Sebaliknya, dia semakin giat bekerja buat Tuhan tanpa merasa lelah atau menggerutu meski harus menghadapi banyak penderitaan. Paulus mengakui, "Aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Dapat kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Itulah keadaan Paulus di masa lalu. Nah, bagaimana kondisi hati kita saat ini? Adakah ketidakpuasan terus bergejolak? Mari kita belajar untuk bersyukur. Alangkah indahnya jika setiap kesempatan yang ada kita pergunakan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, karena kita sadar betapa kita tidak dapat hidup tanpa campur tangannya. Dengan demikian, kita tak lagi memegahkan diri sendiri, melainkan memuliakan Allah karena kasih karunia-Nya. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan,
Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ayat firman ini dalam 2 Korintus 10 ayat 17-18. Olehnya itu, saudara-saudari, dalam Roma 5 ayat 2b, firman Tuhan mengatakan, di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, teruslah bersyukur. Apapun keadaanmu saat ini, teruslah bersyukur. Andalkan Tuhan, karena di balik segala keadaan yang mungkin kurang baik, penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang telah memberikan kekuatan baru bagi kami. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi rema di dalam kehidupan kami, bahwa sekalipun keadaan kami di masa lalu kurang baik, tapi kami bersyukur Engkau yang telah mati di kayu salib, Engkau yang telah memberikan kemerdekaan bagi kami. Olehnya itu, sanggupkan kami Tuhan untuk senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan akan memberikan bagi kami berkat-berkat yang baru, damai sejahtera, sukacita, berkat jasmani bahkan rohani menjadi milik bagian kami. Kami akan lalui hari ini Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.